Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab penjelasan mengenai macam-macam sihir ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang ilmu nujum ya, atau ilmu perbintangan ya. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang membuat sebuah bulu lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sedangkan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik, bismillah. Jadi meskipun ya secara sanad hadis ini ya, ada perselisihan ya, diperselisihkan tentang kesahihannya, akan tetapi secara makna maka maknanya sahih ya. Jadi barang siapa yang membuat sebuah buhul, sebuah ikatan itu ya, kayak bundelan gitu ya, lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Dan memang betul ya, sihir ini biasanya dia pakai buhul-buhul ya. Nah, seperti ikatan itu ya, dia pasti buat kayak ikatan-ikatan ini. Ya, itu memang ciri khasnya sihir. Ya. Lalu dia meniup padanya, disuwuk bahasa kita. Ya. Ini seperti dalam surat Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan apa? Wanita yang meniup pada buhul-buhul. Karena zaman dulu itu apa? Kebanyakan yang tukang sihir itu wanita-wanita. Dengan cara apa sihirnya? Meniup pada buhul-buhul. Ya, jadi dia pasti itu ada ikatan itu buhul. Ya, pasti ada itu kalau sihir. Ya, makanya kalau ada orang kena sihir, itu cara paling efektif untuk menghilangkan pengaruh sihirnya itu dicari buhulnya. Kadang mungkin dipendem di mana, itu ditaruh di pojok di mana, ya sesuatu tersembunyi biasanya. Nanti kalau bisa menemukan buhulnya, kemudian kita musnahkan buhulnya, kita bakar misalnya, maka insya Allah pengaruh sihirnya pasti akan hilang. Ya, karena sihir itu biasanya ada buhulnya itu. Ya. Jadi selama buhulnya itu masih dia akan terpengaruh dengan sihirnya terus begitu. Ya. Jadi ini secara mana benar. Ya. Dan berbuat sihir dia telah berbuat kesyirikan ya. Karena dia minta tolong kepada syaitan ya, kepada jin. Pasti ada kerjasama dengan jin ya. Kemudian selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ala unabbiukum mal'adhu hiyan namimah al-qalatu bainan nas." Maukah kalian aku beritahukan apa itu al-'adhu ya, al-'adhu ya.
Hiya an-namimah. Ia adalah an-namimah, yaitu apa? Perbuatan mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, yaitu apa? Yang banyak bicara dan membuat permusuhan di antara manusia. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi tadi selain apa? Orang yang meniup pada bul-bul ya, itu termasuk apa? Sihir. Ya. Kemudian juga an-namimah, ya, mengadu domba, yaitu menukil perkataan dari satu orang ke orang lainnya, ya, dalam rangka itu apa? Menimbulkan kerusakan dan permusuhan di antara dua pihak tersebut, mengadu domba. Ya. Pihak A dan B, dia menukil dari pihak A, ya, disampaikan ke pihak B, kadang ditambah-tambahi begitu. Kemudian dia ngomong pada pihak A, pihak B katanya begini-begini. Ya, tujuannya itu apa? Merusak, untuk menciptakan permusuhan antara A dan B. Ini provokator kalau bahasa kita, ya, kompor ya. Sehingga apa? Terjadi permusuhan, saling benci. Ini namanya namimah, adu domba. Ya. Nah, alasan dimasukkannya hadis ini, an-namimah ini masuk dalam bab ini, termasuk apa? Macam-macam jenis-jenis sihir ya. Kenapa? Karena namimah ini, adu domba, ini mirip dengan sihir, yaitu apa? Bisa merusak hubungan antara dua pihak. Ya, sihir kan begitu ya, diantaranya ya, yaitu apa? Untuk memisahkan apa? Suami dengan istrinya, ya, yang semula saling mencintai jadi saling membenci, Pak. Itu sihir. Maka namimah juga mirip seperti itu, Pak. Ya. Supaya dua orang ini apa? Saling musuhan, ya, maka dia mengadu domba dia, Pak. Ya, maka ini seperti apa? Sihir. Ya, maka ini beliau masukkan dalam bab ini, termasuk jenis sihir. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka mempelajari dari keduanya sihir yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini diantara pengaruh sihir. Ya, maka namimah ini mirip dengan sihir. Ya, ini semoga kita dijauhkan dari, ya, namimah seperti ini, ya. Itu termasuk dosa besar. Ya, jangan sampai kita menjadi provokator, Pak. Ya, senangannya memprovokasi. Ya. Provokator ini antara siapa dan siapa? Ya siapa saja. Ya. Termasuk antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ini banyak sekarang orang jadi provokator, Pak. Ya. Menjelek-jelekan apa? Pemimpin, pemerintah. Tujuannya apa? Supaya rakyat jadi benci dengan apa? Pemimpinnya. Ini memprovokasi, Pak. Provokator ini, Pak, mengadu domba. Pokoknya cari jeleknya aja, ya. Ini menghujat, dicela dan seterusnya, dibuka aibnya. Ya, sehingga rakyat apa? Terprovokasi. Nah, apa faedahnya? Di antara faedah dari hadis ini, ya, tentang al-'adhu ini, ya, al-'adh ini, ya, ini namimah. Namimah adalah salah satu jenis sihir karena dampak yang diakibatkan sama dengan sihir, yaitu apa? Berupa memecah belah hati dan membuat kerusakan di antara manusia. Ya. Meskipun bukan berarti setelah hukum, ya, orang yang berbuat namimah dihukumi sama dengan tukang sihir. Ini bukan, ya. Kan kalau tukang sihir hukumnya dibunuh kan, ya, kafir dia, Pak. Ya. Nah, ini bukan berarti setelah ada orang namimah terus langsung kita hukum kafir, dibunuh, hukumnya tidak. Maksudnya perbuatan namimah ini apa? Mirip dengan sihir. Ya, dia apa? Menciptakan permusuhan antara dua pihak, seperti sihir yang memisahkan suami dengan istrinya. Kemudian yang kedua, ya, haramnya namimah. Ya, jadi namimah termasuk apa? Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ya, maka kita jangan jadi provokator sekali. Kalau kita melihat kejelekan pada pemimpin kita, pemerintah kita, maka yang terbaik adalah apa? Mendoakan dengan kebaikan. Ini insya Allah lebih manfaat. Ya, kita dapat pahala mendoakan kita, dan sangat besar kemungkinan apa? Allah bisa merubahnya. Karena kalau Allah sudah menghendaki pemimpin kita itu berubah baik,
Sakit apa badan? Mudah kecil ya Allah. Nah, ya. Jadi karena hati kita itu apa? Ya ini Allah yang bolak-balikan hati manusia. Ya. Wong sekelas Umar bin Khattab ini yang dulu sangat benci dengan Nabi, ya, sering mengganggu kaum muslimin. Ya, Umar bin Khattab ini kan dulu sahibnya Abu Jahal. Ini sahib dulu Pak ini, Pak. Ya, sebelum beliau masuk Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ini langsung diintimidasi sama Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Diganggu, diintimidasi, dipukul, disiksa, macam-macam. Ya. Orang seperti Umar, bahkan sampai ada sahabat yang mengatakan begini, orang seperti Umar ini tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Khattab itu sinten? Bapaknya Umar kan ya, kan Umar bin Khattab. Berarti bapaknya Umar namanya siapa? Khattab. Sampai ya, saking jahatnya itu ya, saking memusuhinya Islam, sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan orang seperti Khattab ini, saking jahatnya itu ya, ini tidak mungkin masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Artinya apa? Mustahil orang kaya Umar ini bisa membawa Islamnya mustahil. Bayangkan Pak, ini menunjukkan saking besarnya pemusuhan umat terhadap Islam dan saking pesimisnya orang itu ya, ngomong ini apa yo bisa membawa Islam gitu ya. Ternyata Allah memberikan hidayah Pak, tidak ada yang mustahil. Akhirnya Umar masuk Islam, jadi sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, termasuk sahabat Jawa Mansur. Coba Pak, Masya Allah, ini luar biasa Pak. Maka kita pemimpin kita ini ya, ada kejelekan, pasti manusia itu pasti ya, banyak kejelekan. Kita juga sama, banyak dosa gitu. Tapi apakah pemimpin kita itu sejahat Fir'aun? Kan tidak ini. Nabi Musa aja Pak, diperintahkan Allah untuk mendamai Musa dengan apa? Dengan perkataan yang lemah lembut Pak. Padahal Fir'aun itu sejahat-jahat manusia dan Musa sebaik-baik manusia saat itu gitu. Nah sedangkan kita Pak, pemimpin kita itu tidak sejahat Fir'aun gitu, karena apa-apanya dibanding Fir'aun. Dan kita tidak sebaik Musa. Nah kalau Musa saja diperintahkan Allah mendamai Fir'aun dengan perkataan lemah lembut, qaulan layyina. Lalu bagaimana kita mendamai pemimpin kita? Masa dengan mencaci maki kayak gitu Pak? Maka kalau kita mau kritik silahkan, tapi dengan bahasa yang baik, ya, bukan diumbar di depan umum, dijelek-jelekan. Ya, maka kritik dengan baik, ya, bukan provokasi. Nah, begitu. Maka kalau kita mendoakan, ya, maka ada kemungkinan apa berubah. Kita dapat pahala. Kalau Allah mengabulkan doa kita, mudah bagi Allah itu apa? Merubah kondisi seseorang. Lah, Umar aja bisa, gitu. Dan banyak juga sahabat yang dulunya itu kafir, Pak, sangat benci dengan Nabi, kemudian masuk Islam, banyak. Maka jangan putus asa untuk mendoakan pemimpin. Maka di antara ciri ahli sunnah jamaah, dia senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Adapun kalau menjelek-jelekan, mencaci maki, nggak ada manfaatnya, Pak. Yang pertama, kita berdosa, ini pasti, Pak. Jangankan mencaci maki pemimpin, mencaci maki seorang muslim biasa gitu, sama-sama rakyat Pak. Ini dosa apa badan? Dosa wes dosa Pak. Kita menghujat mencaci maki sesama muslim, ini dosa. Apalagi yang kita caci maki apa? Pemimpin. Dia juga muslim Pak, masih sholat, puasa dan seterusnya. Maka ini dosa. Sudah pasti dosa. Terus kemungkinan berubah, kira-kira berubah apa badan Pak? Saya aja, kita aja ya, kalau ada orang mencaci maki kita Pak, kira-kira kita mau nggak menerima masukannya Pak? Dia ngasih masukan apa? Sambil mencaci maki. Kita jenengan mau nggak menerima masukan atau malah muangkel? Nek kula tambah muangkel Pak. Wes ngalah ya Mas, biar ngekei nasihat apa mencaci maki sampai ini. Kalau mau nasihat, silakan datang baik-baik. Datang ke rumah misalnya. Assalamualaikum Pak Zakaria, ngapunten tinggi Pak Zakaria, kemarin saya melihat panjenengan begini, itu apa enggak sebaiknya begini, di empat mata, sehingga kita tetap menjaga wibawa kehormatan saudara kita kasih masukan. Tapi kalau kita katanya ngasih masukan ketika, tapi di depan orang banyak, ini namanya bukan ngasih masukan, bukan nasihat, tapi apa? Mempermalukan memang tujuannya untuk menjatuhkan, mencaci maki.
Maka kalau kita menasihati saudara kita, tetap kita jaga kehormatannya. Karena nasihat itu apa? Nasihat itu kan kita menginginkan kebaikan bagi orang kita nasihati, bukan malah membuat dia lari. Tapi kalau caranya misalnya di depan rumah dia teriak-teriak, Pak Zakaria ini ternyata depan rumah, ini kalau saya malah saya bukakan pintu, kayak sopo, kayak wong ora jelas ini. Malah saya enggak, ya kan secara tabiat seperti itu, Siapa yang mau dinasihati dengan cara dicaci maki coba? Oh, kita aja ya nggak mau seperti itu, apalagi pemimpin, ya caci maki seperti itu. Makanya ada faedahnya, kita dosa dan tidak berubah. Tapi kalau mendoakan kita dapat pahala, ya ada kemungkinan berubah kalau Allah mengabulkan doa kita. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosannya kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita. Ini diantara ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang satu lagi terakhir, diantara cara metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan cara tanya jawab. Ini salah satu metode pengajaran yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, metode Islam ini. Dan ini metode yang sangat baik sekali. Itu dengan cara tanya jawab. Dan Nabi sering seperti ini. Maka nanti kan Nabi mengawali dengan pertanyaan, ala unabbiukum mal'atuhu, maukah kalian aku beritahukan apa itu al-'adhu? Ditanya dulu. Kemudian baru beliau menjelaskan, ya an-namimah, dia adalah namimah. Maka kita sebagai guru, orang tua, ngajari anak, maka sambil ada tanya jawab, Duk, ngerti orang kowe rukun iman? Nggih, Pak, nggih. Ana pira? Ada 6, Pak. Apa wae? Ini itu malah lebih apa? Bisa melekat pada pikiran dan bisa mengundang perhatian. Nah, jadi kalau ada anak di kelas itu ya ramai sendiri, itu kalau langsung kita ceramai, ini sulit masuk biasanya, masih ramai. Tapi kalau kita tanya dulu, ayo anak-anak, Bapak punya pertanyaan, apa itu ini? Nanti untuk apa? Menarik perhatian. Setelah itu baru jelaskan, ini adalah ini seperti itu. Ini adalah metode Islam dan Nabi sering seperti ini. Bertanya dulu kepada para sahabat. Ini adalah di antara metode Islam. Ya demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.